Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat datang kembali wabarakatuh. Khususnya ini untuk siswa-siswi Pak Imam, siswa-siswi kelas 1 tahun ajaran 2025 2026 di MI Dayatul Muhtadin Jati. Cah? Siapa? Kami, kita, atau saya. Perkenalkan ya, khususnya untuk siswa-siswi kelas 1 dan juga kepada wali muridnya ya, karena media ini adalah alat atau media yang kami gunakan untuk menghubungkan antara kami dengan wali murid. Ya, tahun kemarin juga ada. Jadi tahun kemarin juga ada. Perkenalkan dulu ya. Saya adalah Pak Rukin, Pak Mas Rukin, dan itu siapa? Pak Imam. Beda kayaknya, sama apa beda? Kembar ya, kembar umpamanya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Bu, khususnya Bapak Ibu wali murid kelas 1 Abu Bakar, khususnya lagi terkhusus kelas 1 Abu Bakar. Ini kami akan menyampaikan beberapa hal dengan ngobrol santai dengan narasumber Pak Imam sebagai wali kelas putra putrine panjenengan. Ini nanti Pak Imam, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama akan meliputi hasil belajar anak-anak itu selama setengah semester dari semester awal ini bagaimana ya. Terus kedua nanti adakah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk anak-anak untuk menunjang meningkatkan dari hasil belajar mengajar di kelas 1 Abu Bakar MI Dayatul Muhtadin Jati. Dan nanti khususnya yang tak kalah penting adalah hal-hal yang perlu disiapkan Pak. Apa saja untuk menghadapi sumatif tengah semester atau ulangan tengah semester ganjil ini. Pak, itu nanti yang kita bahas untuk memberikan info ya, sebagai bentuk info kepada wali murid. Monggo Pak. Apa saja ya hasil belajar yang didapat anak-anak ini selama setengah semester dari semester awal. Monggo Pak dipun jawab kersane wali santri Bapak Ibu yang ada di rumah mengetahui. Nah, monggo. Hasil belajar ya Pak Rukin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya terima kasih waktunya nggih. Leres atur Pak Mas Rukin tadi. Jadi media ini atau YouTube ini semata-mata kami buat nggih hanya untuk memberikan informasi kepada panjenengan sedaya wali murid, wali siswa, orang tua khususnya dari kelas 1 Abu Bakar di MI Dayatul Muhtadin Jati yang berketepatan ya tahun ajaran 2025-2026. Untuk anak-anak kemarin juga kami memberikan info seperti ini, jadi supaya para orang tua bisa mengetahui hasil dari putra putrine panjenengan sedaya. Jadi semata-mata media ini kami buat untuk memberikan info atau informasi kepada para orang tua wali murid. Ngoten Pak Bu. Tadi apa Pak Pak Rukin, hasil belajar. Alhamdulillah untuk hasil belajar dari anak-anak kelas 1 Abu Bakar tahun ajaran 2025-2026 Pak Alhamdulillah dari tulisan sudah mengalami kemajuan karena memang di MI Dayatul Muhtadin Jati memakai strategi buku tulis halus. Buku tulis halus kan itu memang ada aturan dalam menulis.
Jadi ada garisnya 3, mana huruf atas, mana huruf tengah, dan mana huruf bawah. Itu supaya apa? Supaya tertata. Memang dari huruf-huruf tersebut kan ada perbedaan kan, dari aturan. Kalau ada anak-anak sekarang menulis di tengah, menulis di atas, di bawah, itu kan memang tulisan gaya. Ya. Sebenarnya kan aturannya ya itu. Jadi mana huruf tengah, mana huruf atas, mana huruf bawah, itu alhamdulillah anak-anak sekarang sudah sebagian besar sudah mengerti. Saya lihat tulisannya semakin bagus, tapi nggih ngoten, tetap nopo niku meneliti. Kadang kalau anak-anak tergesa-gesa, atau yang penting selesai, yang balapan kali teman-temannya itu sudah lupa dengan aturan-aturan menulisnya. Tapi alhamdulillah kalau diingatkan lagi, ingat. Apalagi anak-anak kelas 1 Abu Bakar ini kemarin sudah saya coba untuk dikte, karena memang kalau kemarin kan anak-anak niku kali curhat nyantai mohon Pak nggih. Anak-anak niku kan kalau nulis di papan tulis ya biasa, anak-anak pasti tidak memperhatikan, masih ingin bermain lah, karena kan dunianya masih anak-anak itu. Terus nulisnya lama. Akhirnya kemarin saya coba untuk mendikte. Alhamdulillah anak-anak bisa. Tulisannya nggih saya. Sebagian anak belum bisa, tapi nggih wajar. Untuk pemahaman soal itu selalu saya ingatkan tentang pemahaman soal. Hati-hati cah, nak jawab, jangan sampai salah pemahaman antara soal dan jawaban itu harus sama. Saya bahkan contohkan, jangan sampai kalau ada pertanyaan, sekarang hari apa? Oh, saya sudah makan. Nah, itu anak-anak bisa memahami. Oh, berarti antara soal dan jawaban harus klop, harus nyambung gitu. Pertanyaannya menanyakan hari, kok jawabannya menanyakan. Nah, jawabannya kok menjawab tentang makan. Alhamdulillah anak-anak untuk pemahaman soal sedikit-sedikit juga mulai memperhatikan. Jadi biasanya niku anak-anak tak suruh untuk mengulangi soal, membaca soal 3-5 kali. Maksud dari soal itu apa? Niku ada peningkatan untuk anak-anak, alhamdulillah. Untuk fokus dari anak-anak. Nah, ini waktu ajaran pertama baru masuk itu memang sulit. Jadi untuk kebiasaan dari TK, kebiasaan dari RA yang memang masih anak-anak, taman kanak-kanak niku masih terbawa di kelas 1 ya memang lumrah kan, karena masih kelas 1. Tapi mengingat pelajarannya kelas 1 sekarang itu berbeda itu ya. Perlu pemahaman, perlu diterangkan, perlu perhatian khusus, perlu fokus dari anak-anak. Nah niku kalau dulu kan tidak. Kalau dulu pelajaran kelas 1 ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, intinya di membaca. Tapi di kelas 1 Abu Bakar ini alhamdulillah untuk fokusnya anak-anak bisa. Tapi nggih niku tetap kula napa niku timbali terus. Cah, ini waktunya penjelasan. Kadang anak-anak niku yang namanya belajar menulis. Kalau tidak menulis bukan belajar. Wong kula terangaken, kula ceritani, kula jelas nih Pak, ayo Pak belajar, cah ini juga belajar, bahkan lebih penting. Kadang jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban itu adanya di penjelasan. Kadang kita menulis belum tentu tahu isinya, tanpa kita dijelaskan. Itu sudah saya berikan pengertian untuk anak-anak. Alhamdulillah anak-anak bisa menerima sedikit-sedikit. Untuk yang lainnya sambil berjalan saja Pak. Alhamdulillah untuk hasil belajar dari anak-anak niki bisa cukup memuaskan, khususnya di kelas 1 Abu Bakar. Ada 1-2 anak yang perlu diperhatikan niku nggih bantuannya Pak bantuannya. Niku Pak, monggo lanjutnya Pak. Oke. Berarti seperti itu Pak ya. Terus kemudian Pak ya, untuk kan dari hasil yang dicapai pasti ada kurang, pasti ada lebih dan kurangnya ya.
Kemudian Pak, dari kurangnya tersebut ya, Iya, iya. itu kan perlu kita tingkatkan lagi, ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan, nggih. Hal-hal yang perlu diperhatikan nopo, nggih, supados supaya anak-anak ataupun khususnya ya, wali murid, para orang tua mengetahui dan bisa untuk ikut membantu meningkatkan proses belajar mengajar dari anak-anak kelas 1 Abu Bakar khususnya. Monggo Pak, hal-hal yang perlu diperhatikan apa saja? Monggo. Nggih. Oh, nggih. Hal-hal yang perlu diperhatikan nggih. Nggih. Dados memang dari keberhasilan-keberhasilan yang sudah kita capai tadi ada kekurangan-kekurangan yang harus kita perhatikan terus nggih Pak. Apa ya, ini saya membuat beberapa catatan. Pertama itu ketelitian tulisan. Lah niku ketelitian tulisan dalam menulis di papan tulis khususnya, karena memang ya tidak bisa dipungkiri kan memang 29 anak nih, 29 anak. Dari 29 anak pasti jarak ada anak yang duduknya di belakang itu pasti tidak begitu kelihatan kalau papan tulisan yang ada di papan tulis. Itu sering anak-anak niku hurufnya nggak ada satu, umpamanya adalah menjadi adalah, atau bahkan loncat ke kalimat selanjutnya. Itu sering kalau ingatkan. Tapi sebenarnya sebelum dikumpulkan anak-anak itu sudah berulang-ulang saya mengingatkan, diteliti dulu. Tapi yang namanya anak-anak, tapi saya tidak berhenti untuk mengingatkan. Disamakan antara titiknya di papan tulis dengan titiknya di buku tulisannya sampean. Nah, itu disamakan. Tapi kadang anak-anak itu setelah selesai cepet-cepetan, Pak sudah langsung dikumpulkan. Itu yang kurang saya suka. Ya, maksud saya itu gimana tuh? Anak-anak untuk lebih meneliti lagi itu. Jadi tapi nggak apa-apa anak-anak. Tapi terus saya ingatkan, ayo sebelum dikumpulkan diteliti. Tapi nggih ngoten niku kadang anak-anak langsung tahu, langsung menerima kesalahan karena kan sudah saya beritahu sebelumnya. Sudah saya omongi, wis diomongi, diteliti, terus tidak diteliti, kemudian dikumpulkan, terus kemudian saya tahu salah kan, ini karena kamu belum meneliti. Itu anak-anak bisa menerima akhirnya. Dan sekarang mulai meneliti, oh nggih Pak ada yang salah ternyata, akhirnya seperti itu. Jadi tulisannya anak-anak niku kebanyakan masih ada yang kurang huruf, kurang satu kata, bahkan yang nyolot kalimat selanjutnya itu Pak. Yang pertama itu di catatan saya. Ini yang kemudian tulisan paling tidak, kalau tulisan tidak bagus itu tulisan bisa dibaca nggih. Niku kebanyakan ya ada sebagian 1-2 anak tulisannya itu kadang mengejar waktu, cepet-cepetan itu tadi. Akhirnya tulisannya sakwar PDW niku masih ada 1-2. Akhirnya tulisannya niku sulit untuk dibaca. Kadang tidak ada jarak antara kata satu dengan kata yang lain, niku yang perlu diingatkan karena penting ya tulisan itu. Memang benar ilmu itu tidak ada di tulisan, ilmu itu sebenarnya ada di dada. Al ilmu fisudur la fisutur itu. Tapi maksudnya di hafalan, di pikiran, ilmu sebenarnya berada di itu. Tapi sebelum berada di pikiran, sebelum berada di otak, sebelum berada di hati, ilmu itu adanya di tulisan dulu ya, karena kan kita jagani nak lali nggih anak-anakku. Nanti kalau sampean lupa bisa lihat bukunya lagi, bisa membuka catatan lagi. Jadi untuk catatan niki ya usahakan tulisannya sing apik nggih, tulisannya yang bisa dibaca, paling tidak tulisannya bisa dibaca. Karena kalau kalian tulisannya itu tidak bisa dibaca, itu pertanyaan-pertanyaan soal itu ada di catatan. Kalau pertanyaan-pertanyaan ya jawaban-jawaban yang ada di pertanyaan itu sebagian ada di catatan. Kalau catatannya tidak bisa dibaca, kita tidak bisa menjawab soal. Iya kan? Itu paling tidak itu. Ya pentingnya, lebih pentingnya ya kita tidak tahu
ilmu, tidak tahu isi dari pelajaran itu kalau tidak bisa dibaca. Itu apa? Iya. Tulisannya diperbaiki lagi yang masih belum bisa dibaca. Ya. Terus kemudian belajar niki yang perlu diperhatikan, nggih. Belajar karena masih ada 1-2 anak Pak buku kula mboten beto buku Pak, kula mboten mengerjakan dereng mengerjakan PR. Lah niku nggih tolong bimbingannya nggih Pak Bu, karena pendidikan ini tidak akan berhasil Pak nggih tanpa kerjasama dengan 3 kemarin ya sing pun diatur nih teng kiswah nggih. Teng kiswah tidak akan berhasil tanpa dukungan dari 3 orang ini. Siapa? Anak itu sendiri, ya. Anak itu sendiri, ya. Kemudian para guru, kemudian orang tua. Ya. Jadi nak tenggriya mohon Kak Pak nggih kerjasamanya untuk mengingatkan anak-anak untuk belajar. Apalagi di tahun yang seperti ini, di masa yang seperti ini, nggih. Niku kadose kok budaya belajar itu semakin hilang. Mungkin kalau di kelas 1 itu belum terasa, anak-anak masih diperhatikan sama orang tuanya. Nanti di kelas atas itu kayaknya ke anak-anak kon suruh belajar wangel Pak Bu. Jadi ayo budayakan untuk belajar ditingkatkan lagi. Luangkan waktu, entah itu setelah maghrib, entah itu setelah sholat asar, nggih. Untuk belajar. Lah, kemarin sudah saya atur nih untuk anak-anak cara belajar niku pertama niku dijalankan. Kalau dijalankan toh nanti pasti tidak akan ada buku yang tertinggal. Pasti tidak akan ada PR yang tidak dikerjakan. Nggih, pasti pelajaran lebih meningkat. Kemarin menjadwal. Jadwal kan sudah ditulis, niku digunakan, dibaca jadwalnya, disiapkan bukunya itu nanti pasti tidak akan ada buku yang tertinggal, dimasukkan di tas. Kemudian sebelum dimasukkan semua dicek, belajar dulu, dicek ada PR apa tidak, dicek satu persatu pelajarannya ada PR apa tidak. Kalau tidak ada langsung dimasukkan, terus tidak sinau, tidak. Kalau tidak ada PR diulangi. Oh kemarin Pak Imam ulang apa yo? Kemarin pelajarannya apa ya? Kemarin penjelasannya apa ya? Diulangi lagi. Yang namanya belajar itu memang mengulang pelajaran yang telah lalu. Bahasa Arabnya kan zakaro, muzakaroh, mengingat. Jadi jenenge mengingat kan yang diajarkan sama guru diingat lagi. Didampingi Pak Bu, didampingi tanpa jenengan kami guru dan para murid tidak akan berhasil. Apalagi jenengan itu ada guru yang utama, guru yang pertama kali untuk anak-anak, guru yang dari bayi, yang dari kecil gitu, yang nomor 1 lah jenengan itu para orang tua. Niku untuk belajarnya kami mohon untuk dukungannya. Kemudian ini yang tak kalah penting, anak yang tidak masuk niku, entah itu izin ataupun sakit itu. Kalau dulu itu telaten, murid dulu itu telaten. Aku gak masuk, ini pelajarannya opo, nyatet napa mboten, ada PR apa tidak. Itu kalau dulu itu masih terasa menanyakan pelajaran yang mereka tidak masuk. Kemudian minta catatan untuk dicatat. Kalau memang ada PR, minta PR-nya dicatat. Nah, kemudian dikerjakan. Tidak sak jawabannya loh nggih. Nah, nggih. Jadi kewajiban untuk sponsor. Nah, tikus Pak. Jadi kewajiban anak yang izin atau yang sakit khususnya tidak masuk menanyakan ada catatan apa tidak. Ya, karena itu nanti kalau tidak mencatat, ya itu tadi hubungannya dengan pertanyaan, dengan ulangan, dengan ilmu yang didapat, ya malah tidak mendapatkan ilmu kalau tidak mencatat pelajaran yang tertinggal. Kalau ada PR malah tidak mengerjakan PR, tidak mendapatkan nilai itu. Karena sebagian jawaban itu tadi, ya tidak sebagian jawaban itu pasti ada di catatan. Jawaban pasti ada di catatan. Oke. Jadi niku kewajiban anak yang tidak masuk menanyakan catatan, menanyakan PR, ada PR apa tidak.
Kalau ada catatan dicatat, kalau ada PR ya dikerjakan. Oke, apalagi ya. Oke. Mungkin itu yang perlu diperhatikan. Sama mencari jawaban, nggih. Sama mencari jawaban, nggih, anak-anak nih khususnya diteliti lagi, pahami pertanyaan. Kalau menjawab soal itu pahami pertanyaannya tentang apa. Contoh, kalau memang tentang syahadat, berarti kita mencari di bacaan tentang syahadat. Kalau pertanyaannya itu tentang sholat, berarti dicari bacaan tentang sholat. Ya, ini dibaca, sing bape tulisannya sholat, nah itu dibaca. Kalau kalian nanti pertanyaannya tentang sholat, mencari di zakat, ya nggak ketemu. Ya nggak ketemu itu. Jadi cara mencari jawaban itu, okay, bantuannya Pak Bu ya, untuk di rumah diajarkan lagi, dibantu untuk cara mencari jawaban yang ada di bacaan. Itu Pak mungkin yang perlu diperhatikan. Ya. Monggo nopo malih. Oh. Nggih. Berarti seperti niku nggih leres atore jenengan Pak. Jadi pendidikan itu nggih Pak Bu tidak akan terlaksana nggih. Itu tadi pun dikutip oleh Pak Imam pendiaturne tidak akan terlaksana karena kecuali dengan apa tadi tiga pendukung ya. 3 pendukung, 1 diri sendiri dari si murid tadi, anak-anak ya, belajar yang rajin. Kalau tidak diri kalian sendiri yang berusaha, terus siapa? Oke. Nah, terus kemudian Pak Guru dan Bu Guru, itu pastinya sudah berusaha untuk mendidik, mendampingi kalian semua. Dan yang tak kalah terpentingnya ya adalah orang tua. Itu adalah guru yang paling utama ya, guru sing paling dikik dhewe ya Pak nggih. Lahir itu sudah menjadi pendidik ya, sudah menjadi guru dari putra-putrinya nggih. Inilah seperti itu Pak nggih. Kemudian Pak ya, ini kan bentar lagi kita akan menghadapi sumatif tengah semester Pak nggih. Atau kalau dulu itu UTS, kalau sekarang namanya karena kurikulum merdeka nggih, dari kemarin sudah berubah yaitu sumatif tengah semester ganjil nggih. Kira-kira hal-hal apa saja yang perlu disiapkan Pak untuk menghadapi STS tersebut? Monggo Pak jenengan sampaikan. Oh nggih, hal-hal yang perlu disiapkan untuk sumatif tengah semester. Nggih Pak, kalau dulu itu namanya Pak Bu, kalau dulu itu namanya ulangan tengah semester. Kalau sekarang ya awal mulanya kan kurikulumnya berubah itu Pak. Awal mulanya kurikulum menjadi kurikulum merdeka, sehingga ada sebagian nama-nama yang berubah dari hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Ya, salah satunya itu ulangan tengah semester menjadi STS sumatif. Sebenarnya sama, sumatif itu juga ulangan. Sumatif tengah semester ganjil nih. Itu insya Allah akan dilaksanakan tanggal 6 bulan Oktober tahun 2025. Itu sumatif tengah semester atau ulangan tengah semester ganjil yang perlu diperhatikan ketelitian jadwal itu catatan saya di ketelitian jadwalnya, karena jadwalnya berbeda. Jadwalnya niku berbeda dengan jadwal sehari-hari. Jadi perlu diperhatikan lagi, jangan sampai salah jadwal. Kalau salah jadwal, sampean nanti anak-anak khususnya yang dipelajari pelajaran bahasa Indonesia, kadung disinauni tenanan. Ternyata pelajarannya apa? Akidah akhlak katakanlah. Ya kan akhirnya kan berakibat fatal. Nilainya sampean tidak bisa mengerjakan, sampean bingung. Itu kalau kalian salah jadwal. Jadi diperhatikan lagi tentang jadwal, karena jadwal STS itu berbeda dengan jadwal sehari-hari. Itu jadwal pelajaran. Yang terpenting lagi adalah belajar, belajar, karena ini yang sudah saya beritahukan kepada anak-anak, kalau selama ulangan niku
tidak seperti ulangan seperti biasanya. Kalau ulangan biasanya kan tak kasih soal, anak-anak bisa atau boleh mencari jawaban yang ada di LKS ataupun di buku catatan. Tapi ya anak-anak di ulangan tengah semester atau STS ini sampean sedoyo kalau menjawab tidak boleh mencari di buku catatan atau di buku LKS. Di mana? Nah ini penerapannya al ilmu fisudur la fisutur lake. Ilmu itu berada di pikiran, di otak, di hati. Ya itu waktunya kalian mengeluarkan ya ilmu-ilmu yang sudah kalian hafal, pengetahuan-pengetahuan yang masuk pada diri kalian. Nah itu bisanya bagaimana? Ya belajar tanya jawab di rumah. Jenengan pancing tanya jawab Pak Bu, tanya jawab LKS dipelajari, dibaca, diulang-ulang, nanti akan suwe-suwe hafal dan merasuk pada pikiran, pengetahuan putra-putri panjenengan sedoyo. Dan ketika itu kita tuangkan dalam ulangan tengah semester. Nah, jadi apa yang kalian dapat itu bisa kalian tuangkan, bisa kalian lakukan untuk menjawab soal-soal ulangan tengah semester. Jadi ya belajar dulu, belajar tidak hanya LKS tapi juga buku catatan, karena saling melengkapi antara buku catatan dengan buku LKS. Dan yang penting lagi itu nanti ya akan Pak Imam berikan kisi-kisi soal nanti lewat HP. Pak Imam kirimkan alamatnya lewat grup kelas 1 Abu Bakar khususnya. Nanti linknya saya kirimkan, terus nanti bimbingannya didampingi para orang tua Bapak Ibu untuk anaknya didampingi. Itu nanti malamnya atau sorenya Pak Imam kirimi link itu berisi soal-soal tentang ulangan tengah semester pada pelajaran tersebut. Jadi diklik nanti nama ditulis. Nah ini untuk kisi-kisi ini siapa yang mengerjakan dan siapa yang tidak mengerjakan Pak Imam tahu. Tidak sama seperti permainan kemarin. Kemarin kan saya memberikan link isinya permainan. Itu saya agak gimana saya berikan permainan seperti itu, nanti saya koyok kok wong anak ben gak dolanan HP kalih gurune kok dikai permainan yang HP. Lah ini ku Pak Bu kula mboten penak, akhirnya mboten kula terusaken. Kalau kisi-kisi ini tidak permainan. Kisi-kisi ini ya soal menjawab dengan ABC pilihan. Yang menjawab dengan pilihan itu nanti yang siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak mengerjakan ketahuan. Ya. Tak lihat dari server atau HP saya itu siapa yang mengerjakan dan siapa yang tidak mengerjakan. Itu biasanya saya bahas sebelum melakukan ulangan besoknya. Ya siapa yang belajar, tak lihat. Oh ini yang mengerjakan ini loh. Sampai kok gak mengerjakan di mana kemarin? Nah niku. Jadi untuk kisi-kisi itu siapa yang mengerjakan dan siapa yang tidak mengerjakan nanti ketahuan. Untuk itu jangan belajar di LKS saja, jangan belajar di catatan saja, jangan belajar di kisi-kisi saja, tapi semuanya. Jadi juga belajar di LKS, belajar di catatan, belajar di kisi-kisi. Ya, dipadukan. Biasanya itu kalau di kisi-kisi belum bisa menjawab, dicari, gak apa-apa. Dicari, kemudian tahu jawabannya, dijawab, diulangi lagi, bisa diulangi lagi, jangan satu kali. Nanti kalau satu kali biasanya lupa jawabannya, jadi berulang-ulang. Itu yang perlu disiapkan untuk sumatif tengah semester. Kayaknya sudah cukup Pak. Mungkin kalau ada tambahan atau hal-hal yang perlu ditanyakan ataupun pesan ataupun tambahan ataupun untuk mendukung, intinya untuk mendukung proses belajar mengajar, kritik ataupun saran langsung saja teng grup kelas 1 Abu Bakar. Kita bahas sama nonton Pak. Kiranya cukup Pak karena niki pun malam monggo Pak saya kembalikan kepada panjenengan. Niki kalih kula unjuk
Nggih, seperti niku nggih Pak. Alhamdulillah. Nggih, karena agenda kita atau hal-hal yang perlu kita sampaikan sudah selesai dan semoga dapat bermanfaat nggih Pak. Nggih. Amin, itu tadi amin. para orang tua, wali murid, siswa-siswi kelas 1 Abu Bakar khususnya di MI Dayatul Mutatin Jati tahun ajaran 2025-2026. Dari hasil belajar tadi, dari hal-hal yang perlu diperhatikan dan dari hal yang perlu kita siapkan untuk menghadapi sematif tengah semester. Semoga bermanfaat nggih Pak. Nggih, semoga bermanfaat. Mari kita dukung anak-anak kita untuk menjadi lebih baik. Karena itu tadi karena itu tadi dari anak itu sendiri, dari para bapak dan ibu guru dan dari para orang tua, pendidikan akan terlaksana dengan lebih baik. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.